siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita ke inti pembahasan, mari kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zueda. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Abuya Tama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Memahami Interaksi Ruang dan Lokasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya, apa itu pengelolaan sumber daya alam? Pengelolaan sumber daya alam itu berperan penting bagi pendapatan nasional. Contohnya seperti kualitas hidup manusia, atau misalnya bisa bagi kebutuhan hidup manusia, misalnya bagi masyarakat yang ada di desa misalnya, atau apalah misalnya kan. Sumber daya alam itu tidak hanya melibatkan pemanfaatan dan konservasi, tetapi dia juga akan melibatkan interaksi ruang dan lokasi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Nah, dalam ruang dan lokasi, sumber daya alam juga mempengaruhi aksesibilitas serta potensi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dalam ilmu geografis, lokasi menentukan kondisi fisik seperti tanah subur, iklim, dan sumber daya yang tersedia misalnya. Sementara ruang, dia lebih membahas mengenai distribusi dan hubungan antar wilayah. Nah, pemahaman interaksi dan lokasi sangat membantu untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan lahan, dan pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya alam. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas yaitu pengelolaan sumber daya alam itu juga merupakan aspek penting bagi kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan generasi yang akan generasi sekarang misalnya, tanpa mengorbankan generasi yang mendatang. Adapun sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral serta tersebarnya adapun sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral yang tersedia secara tidak merata di berbagai tempat. Nah, sehingga pemahaman mengenai interaksi dan lokasi menjadi sangat sulit dalam pengelolaan potensi yang ada. Misalnya, interaksi ruang dan lokasi juga memengaruhi berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam, mulai dari aspek pemasaran, pemanfaatan, hingga upaya manusia untuk melestarikan alam dan menentukan lokasi yang strategis dengan aksesibilitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko eksploitasi yang berlebihan. Namun, di sisi lain, lokasi yang terpencil akan menyulitkan akses. Nah, tetapi juga berpotensi dalam mempertahankan namun di sisi lain, lokasi yang terpencil akan menyulitkan akses, tetapi juga akan berpotensi dalam mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang misalnya. Bagaimana memahami ruang dan lokasi yang saling memengaruhi dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya alam yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Nah, pada slide selanjutnya pendekatan spasial dan penggunaan teknologi sistem informasi geografis atau singkatan dari SIG. Nah, dapat menganalisis melalui pemetaan dan analisa data spasial untuk mengambil keputusan dalam memahami dinamika ruang dan lokasi yang lebih baik lagi misalnya, sehingga dapat mengambil kebijakan yang sesuai kondisi geografis dan dalam kebutuhan lokal misalnya. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisien dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga dia akan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi, serta mengoptimalkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, dalam memahami interaksi ruang dan lokasi dalam pengelolaan sumber daya alam, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Nah, dalam konteks ini
dalam konteks interaksi ruang dan lokasi dalam pengelolaan sumber daya alam akan membahas mengenai, yaitu pertama, peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu berperan sebagai penyerap sisa produksi dan konsumsi sebagai peningkatan kualitas hidup manusia dalam mengatur iklim global yang akan mendukung aktivitas kehidupan manusia. Nah, adapun slide selanjutnya, yaitu poin selanjutnya, pengaruh lokasi dalam akses pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memengaruhi tingkat aksesibilitas terhadap sumber daya alam. Nah, baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Contohnya misalnya, lokasi yang dekat dengan kawasan industri yang seringkali membuat pemanfaatan yang lebih mudah dan cepat, dan sehingga akan menyebabkan overeksploitasi, terutama jika tidak diiringi dengan regulasi yang memadai misalnya. Namun sebaliknya, jika misalnya di lokasi yang terpencil akan menyulitkan, akan sulit dijangkau misalnya gini, di daerah yang terpencil yang sulit dijangkau, sehingga dapat melindungi, dapat menjaga sumber daya alam misalnya, tapi dia di situ eksploitasi yang berlebihan sehingga menimbulkan tantangan dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu teknologi dan analisis spasial dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam bisa juga melalui teknologi informasi geografis atau singkatan dari SIG yang dapat menjelaskan tentang pemetaan sumber daya alam secara rinci, sehingga memonitorkan perubahan lahan serta dapat memprediksikan dampak-dampak bagi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, atau misalnya bisa mendeteksi misalnya dampak yang akan berpengaruh bagi lingkungan di sekitar kita misalnya. Adapun poin selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi dari interaksi ruang dan lokasi, yaitu kawasan yang dapat memengaruhi aspek sosial dan ekonomi, seperti kawasan yang terpencil yang dihadapkan pada tantangan perkembangan ekonomi karena kurangnya infrastruktur. Namun, jika di lokasi dengan pusat ekonomi yang semakin, misalnya kita kan kita dekat dengan pusat ekonomi, tapi akan lebih mengalami tekanan eksploitasi yang lebih besar karena tingkat permintaannya lebih tinggi. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu itu merupakan salah satu tujuan untuk mempertimbangkan potensi dan batasan lokasi dalam menyeimbangkan kebutuhan manusia dan lingkungan untuk sumber daya alam. Nah, dari artikel tersebut dapat menyimpulkan bahwa memahami interaksi ruang dan lokasi dalam pengelolaan sumber daya alam itu adalah pengelolaan yang efektif dan memerlukan pemahaman kita yang mendalam untuk mengenai hubungan antara distribusi sumber daya alam dan karakteristik geografis suatu wilayah misalnya. Nah, lokasi geografis juga memengaruhi ketersediaan kualitas dan akses terhadap sumber daya alam. Sementara interaksi ruang seperti jarak antara wilayah dan pola penggunaan lahan juga akan menentukan bagaimana sumber daya yang dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, dengan mempertimbangkan interaksi ini, pengelolaan sumber daya alam juga dapat dilakukan secara lebih efisien, misalnya mengurangi konflik dan mencegah
kesimpulan dari artikel tersebut yaitu memahami ruang dan lokasi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bahwa pengelolaan sumber daya alam yang efektif akan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara distribusi sumber daya alam dan karakteristik geografis suatu wilayah. Nah, lokasi geografis juga akan memengaruhi ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap sumber daya alam. Sementara interaksi ruang seperti jarak antara wilayah dan pola penggunaan lahan akan menentukan bagaimana sumber daya alam yang dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, dengan mempertimbangkan interaksi ini, pengelolaan sumber daya alam juga dapat dilakukan lebih efisien dan mengurangi konflik untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan. Nah, dan mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang misalnya. Pendekatan berbasis ruang juga memungkinkan penetapan prioritas dan dalam konservasi, rehabilitas lahan, serta pengembangan kebijakan pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat. Nah, hanya ini kesimpulan dari artikel saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kelebihan. Saya pamit undur diri.